pengaruh lingkungan pada bunyi. Yang keenam ada definisi akustik dan lingkup akustik. Nah, saya bagi dua ya, jadi minggu ini hanya sampai 3 saja. Kemudian nanti 4, 5, 6-nya minggu depan gitu ya. Saya bagi dua terlalu banyak. Atau mungkin 2 kali. Bentar. Oh ya, hanya 2 saja. Karena ini terlalu banyak ya ininya. Di 1 saja untuk subbab ini terdapat sampai 13 istilah di dalam pengertian pokok bunyi ya. Jadi yang pertama adalah bunyi secara objektif, bunyi secara subjektif, voice atau suara, yang keempat sumber bunyi, yang kelima wavelength atau panjang gelombangnya, kemudian yang keenam amplitudo, yang ketujuh frekuensi, yang kedelapan kecepatan lambat bunyi, yang ke-9 tone atau nada, yang ke-10 bising, yang ke-11 airbound sound, kemudian ada structure bound sound, ada juga impact sound. Jadi ada 13 pengertian dari pokok bunyi ya. Oke, saya mulai ini. Nah, pengertian bunyi itu atau secara objektif ya ini, secara objektif adalah penyimpangan tekanan pada medium penghantar akibat energi bunyi yang dipropagasi atau dirambatkan dalam bentuk gelombang oleh sumber getar atau sumber bunyi ya. Jadi ini adalah saya bagi dua ya, jadi ada pengertian objektif dan subjektif. Secara objektifnya sekali lagi penyimpangan tekanan ya. Jadi karena berubah begitu tekanannya ya, secara pengertiannya begitu. Tekanannya berubah-berubah dan dirambatkan sehingga diterima oleh pendengar gitu ya. Ini sebutnya bentuk gelombang yang bergetar lah gitu. Lebih kurang begitu. Ini secara objektif. Nah, secara subjektif, kalau secara subjektif adalah sensasi pendengaran ya, yang masih ditangkap oleh telinga manusia sekitar frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Ya, rentang menjadi lebih sempit sesuai usia dan faktor subjektif terkait psikologi. Jadi kalau ini sensasi pendengaran, kalau tadi kan secara objektifnya itu secara ilmu fisikanya lah gitu ya, bahwa ini kan bergetar gitu ya sumber bunyi. Kalau ini yang ditangkapnya sensasi pendengaran bagi pendengarnya begitu. Jadi rentangnya sekitar 20 sampai 20 ribu Hz. Ini yang kedua. Kemudian kembali lagi ada voice. Apa itu voice atau suara? Oh, tadi bunyi ya. Nah, kalau suara itu adalah yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Manusia, hewan, ya. Kalau pohon kan dia dihasilkan bunyi itu akibat ada sumber lain, contoh misalnya ditertiup angin, daun tertiup angin, pohon berbunyi karena ada sesuatu yang menimbulkan dia berbunyi. Tapi kalau secara ininya hanya makhluk hidup saja yang membuat suara ya, disebut suara, voice. Oke, berikutnya adalah sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu ada yang dinamakan benda penghasil bunyi ya atau sumber getar yang menggetarkan medium perambat energi bunyi ke arah rambatan berbentuk gelombang yang tadi ya. Jadi gelombangnya dirambatkan kemudian digetarkan. Ya kalau Anda punya garputala itu kalau kita pukul dia akan bergetar begitu. Nah, itu menghasilkan bunyi. Sama juga alat musik ya, misalnya gitar kita petik gitu, dia bergetar sehingga berbunyi. Kemudian piano pun sama, piano yang manual ya, yang konvensional itu ketika itu di dalamnya tuh dia ketuk ya, ada semacam kayak palu gitu ya, yang mengetukkan senar-senar yang ada di dalam piano itu yang kemudian bergetar sehingga berbunyi. Kemudian berdasarkan bentuk sumber getar itu ada dibedakan dua ya, ada sumber titik dan garis. Nah, makin jauh sumber bunyi terjadi penurunan reduksi atau sound level tingkat bunyi dalam satuan desibel. Jadi
bunyi itu mempunyai satuan desibel, ya. Berapa desibel begitu. Oke, seterusnya setelah sumber bunyi adalah panjang gelombang atau wavelength. Pengertiannya adalah wavelength itu ini kan lambda ya. Nah, secara simbolnya lambda, yaitu jarak antara puncak ke puncak gelombang, ya, antara puncak dan puncak atau lembah ke lembah gitu ya. Nah, satuannya dari lambda meter ya, ininya meter. Satuan lambda itu adalah meter karena panjang gelombang. Kemudian berikutnya amplitudo. Nah, ini kita sering mendengar amplitudo dan frekuensi. Apa bedanya amplitudo dan frekuensi? Amplitudo adalah simpangan getar, yaitu jarak terjauh gelombang dari garis kesetimbangan. Makin besar amplitudo, ya, berarti makin besar energinya dan makin nyaring terdengar bunyi. Misalnya gini, Anda sederhana gini, Anda membunyikan klakson mobil misalnya. Kalau kita emosi kita biasa aja gitu ya, ketika misalnya ya biasa aja gitu, ingin memperingatkan seseorang, bukan memperingatkan, ingin say hi lah gitu ya, biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kita emosi, misalnya disalip orang atau gimana, kan kita tekan si klakson mobil tuh keras banget dan sebagainya gitu, sehingga nyaring dan terdengar bunyinya sangat-sangat keras. Karena energi kita, ya, energi emosi kita itu tersalurkan melalui tekanan sehingga terdengar bunyi yang bunyi yang besar gitu ya. Ini juga istilahnya gitu, makin besar amplitudonya, makin besar juga energinya. Nah, disebut juga kuat nada ya untuk amplitudo. Nah, apa bedanya dengan frekuensi? Frekuensi itu adalah atau disimbolkan F ya, frekuensi F kecil, banyaknya gelombang terjadi dalam satu waktu. Misalnya dalam 1 detik itu ada berapa nih ya, satuan frekuensi hertz, sedangkan satuannya detik ya. Jadi 1 detik itu berapa nih? Jadi bergetarnya berapa? Gelombang yang terjadi berapa? Misalnya 1000 getaran. 2 detik 2000 getaran. 3 detik 3000 getaran misalnya gitu. Nah, makin tinggi frekuensi berarti makin banyak gelombang bunyi terjadi dalam satu waktu dan nada bunyi terdengar makin tinggi ya. Oh, tadi kan amplitudo berdasarkan energi ya, energi. Nah, kalau ini berdasarkan satuan waktu ya. Jadi menghitungnya begitu. Oke, berikutnya adalah kecepatan rambat bunyi. Nah, bagaimana kecepatan rambatnya gitu? Kecepatan rambat bunyi ini tergantung dari kerapatan massa dan suhu medium yang dilalui. Makin renggang, makin molekul mediumnya makin tinggi suhu medium dan makin cepat. Ya, maka C atau kecepatannya itu makin cepat. Oke, kemudian kecepatan rambat bunyi ini atau V gitu, yang V kecil, yang sama makin rendah frekuensi bunyi, maka makin besar panjang gelombangnya. Jadi F kali lambda gitu, secara rumusnya lah gitu. Kecepatan rambat bunyi itu, kecepatan itu meter per detik, F itu frekuensi bunyi atau hertz, panjang gelombang bunyi itu M, meter ya, panjang kan. Ya. Kemudian tone atau nada ya, tone atau nada ini adalah bunyi dengan frekuensi tertentu ya. Makin tinggi frekuensinya, makin tinggi nada bunyi terdengar. Misalnya kalau kita ini di piano saja ya, di piano nada tertinggi itu yang kecil tuh, dia makin tinggi frekuensinya, itu makin tinggi nada bunyi terdengar gitu. Jadi kalau di dalam gitar fret yang terakhir gitu, itu kan tinggi ya. Jadi ketika kita bunyikan itu semakin nyaring gitu, tone. Jadi dalam frekuensi tertentu ya, dalam satuan waktu tertentu gitu. Kemudian kalau bising atau noise ya, adalah frekuensi dan amplitude yang tidak beraturan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan audio. Misalnya yang tadi ya, kalau nada musik
nada musik ya, nada musik itu beraturan, enak ya. Ada ketukannya tok, tok, tok. Jadi enak gitu. Kemudian amplitudenya pun sama beraturan. Tapi kalau misalnya Anda bayangkan oleh Anda, kalau misalnya saya sering dengar ini ya, kalau di India itu terlalu banyak bising ya, karena klakson. Itu kan membuat kan tidak beraturan ya, ada yang sini mobil 1, 2. Bayangkan kalau misalnya ada 100 mobil dalam satu situasi yang sama, itu menyalakan klakson dengan berbagai macam bunyi, frekuensi, energi, dan sebagainya berbeda-beda. Sehingga bising. Yang menarik di Malaysia ketika saya tinggal di sana, itu yang namanya klakson itu sangat prohibited, maksudnya bukan dilarang ya, tapi kayak ada peraturan tidak tertulis bahwa membunyikan klakson itu hanya dalam keadaan sangat mendesak. Jadi kalau ada yang membunyikan klakson itu aneh gitu. Nah biasanya orang-orang India di Malaysia, maksudnya Indian Malay itu kalau acara kawinan biasanya ada acara maka sama. Kalau di kita kalau misalnya zaman dulu sebelum pandemi kan kalau misalnya Persib main menang itu kan ini apa di jalan-jalan tuh pasti membunyikan itu. Tapi kalau biasa saja di Malaysia sangat sepi gitu, sangat sepi oleh klakson karena memang ada aturan tidak tertulis ya bahwa itu. Jadi kembali lagi bahwa noise atau bising ini adalah frekuensi dan amplitude yang tidak beraturan ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan audio. Kemudian berikutnya ada airborne sound. Airborne sound ini adalah bunyi yang merambat melalui medium udara. Jadi dia merambat, bunyi yang merambat gitu ya, mediumnya udara. Disebutnya airborne sound. Kemudian ada juga yang dinamakan structure borne sound. Ya. Structure-nya, kalau tadi airborne sound-nya saja. Oh ini structure. Jadi bunyi yang merambat melalui medium benda selain udara disebut juga bunyi benda. Ya. Itu structure borne sound. Yang terakhir adalah impact sound. Impact sound ini adalah bunyi pukul kontak bila yang terjadi adalah bunyi benda akibat pukulan mekanis pada benda padat. Misalnya bedug ya, atau misalnya drum ya, drum, atau bisa juga disebut bunyi injak ya, bila terjadi akibat injakan kaki dan benda jatuh. Kita bisa menginjakkan kaki ke bumi, itu ada getaran yang menimbulkan bunyi, itu disebut impact sound. Berikutnya adalah masuk ke subchapter yang kedua, adalah syarat bunyi ya. Syarat bunyi itu ada 3 ya, sumber bunyi, medium perambat bunyi, dan indera pendengar. Jadi sederhana gini, orang satu di satu sisi, satu lagi sisi yang lain, sumber bunyinya adalah berbicara atau berteriak. Dia ada medium perambat bunyinya udara ya, kemudian ada indera pendengar atau si audiensnya. Itu seperti itu syarat bunyi. Tapi kalau misalnya sumber bunyinya ada tapi medium perambatnya nggak ada, itu nggak akan terdengar. Atau terlalu jauh misalnya, dia terlalu jauh akhirnya terdengar. Atau misalnya ya sebaliknya, tidak ada sumber bunyi, tidak ada pendengar, ya tidak ada suara. Atau misalnya sebaliknya, pendengarnya tidak ada, sumber bunyi ada, ya nggak berlaku juga bunyinya. Ini syarat bunyi. Ya logikanya begitu. Ya, jadi syarat bunyi ada 3 ya, tadi sumber bunyi, medium perambat bunyi, dan indera pendengar. Baik, itu saja untuk hari ini ya, sebagai tambahan. Jadi sederhana saja ini pengenalan. Tidak perlu dihafal nanti ini, tapi setidaknya logika dasarnya sudah bisa dipahami bahwa kita membuat tahu dulu ya sebelum nanti masuk ke akustiknya. Jadi pengertian ini seperti apa, baru nanti kita masuk ke akustik dan sebagainya. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan untuk topik berikutnya ya, sebelum nanti masuk ke akustik dan auditorium.
Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup sepertinya, Pak. Oke, baik. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan untuk topik selanjutnya dari teori bunyi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.